Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubaidah Adawiyah, NIM 20510501017. Di sini saya dari Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang institusi keuangan publik. Yang pertama ialah pengertian keuangan publik. Keuangan publik adalah keuangan publik merupakan keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, yang tujuan dasarnya adalah untuk merealisasikan adanya falah. Nilai-nilai Qur'ani semestinya juga menjadi dasar dari perumusan sistem keuangan dan kebijakan fiskal negara, baik dalam upaya stabilitas di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, serta pertahanan keamanan. Keuangan publik merupakan salah satu cabang ekonomi yang membahas tentang penggadaian, pemeliharaan, dan pengeluaran sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Instrumen keuangan publik ialah instrumen yang dapat digunakan sebagai sumber pendapatan pembiayaan negara. Pada dasarnya dapat dikembangkan karena pada hakikatnya hal ini merupakan aspek muamalah, kecuali dalam hal zakat. Maka terdapat beberapa instrumen yang bisa prinsip-prinsip keuangan publik Islam digunakan sebagai instrumen pembiayaan publik. Yang pertama, zakat. Zakat adalah merupakan pembayaran atau kewajiban agama dan merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Kewajiban itu berlaku bagi tiap muslim yang telah memenuhi haul dan nisab. Zakat merupakan sumber pertama yang terpenting dari penerimaan negara pada awal pemerintahan Islam. Menurut bahasa, zakat berasal dari kata dasar atau masdar, zakat yang berarti suci, baik, tumbuh, dan berkembang. Yang kedua ialah aset dan perusahaan negara. Aset dan perusahaan negara mendapat penerimaan berupa zakat yang bisa dibayarkan dalam bentuk barang ataupun uang. Negara Islam memiliki sumber pendanaan negara dalam bentuk barang, yaitu ghanimah dan fa'i. Kedua harta ini diperoleh dari masyarakat non-muslim. Merupakan demikian, harta ghanimah bukanlah merupakan tujuan utama peperangan. Sebagai besar harta ghanimah dipergunakan untuk kesejahteraan tentara dan sebagian kecil untuk umat Islam. Yang ketiga ialah haraj. Haraj atau bisa disebut dengan pajak tanah. Dalam pelaksanaannya, haraj dibagi menjadi 2, yaitu proporsional dan tetap. Secara proporsional artinya dikenakan sebagai bagian total dari hasil produksi pertanian. Secara tetap artinya pajak tetap atas tanah. Dengan kata lain, haraj proporsional adalah tidak tetap, tergantung pada hasil dan harga tiap jenis hasil pertanian. Sedangkan haraj tetap dikenakan pada setahun sekali. Yang keempat ialah jizyah. Jizyah adalah salah satu ciri khas masyarakat muslim untuk menjaga saudaranya muslim atau non-muslim dari rasa prinsip-prinsip keuangan publik Islam aman. Mereka memperoleh konsensi bahwa negara Islam akan menjamin keamanan pribadi dan hak milik mereka. Sebagai gantinya, maka orang-orang non-muslim diwajibkan mengganti dengan membayar ijazah. Yang kelima ialah ushur. Ushur merupakan pajak yang harus dibayar oleh para pedagang muslim maupun non-muslim. Secara etimologi, ushur berarti 1/10 dan secara terminologi, ushur berarti pajak yang dikenakan terhadap barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau yang ada di negara Islam. Istilah pajak perdagangan ataupun sering kita dengan saat ini bea cukai sebenarnya sudah ada pada saat masa sebelum Islam. Yang terakhir ialah wakaf. Wakaf dalam hukum Islam. Wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang atau nazir, baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang diwakafkan dan bukan pula hak milik nazir atau lembaga, tetapi menjadi hak milik Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ialah prinsip-prinsip keuangan publik. Prinsip-prinsip keuangan publik Islam sangatlah penting
Karena dengan prinsip ini dapat dimunculkan beberapa macam acuan dalam penerapan keuangan publik Islam yang islami, munculnya suatu landasan pengembangan keuangan publik Islam. Dalam hal ini maka dapat diambil kesimpulan beberapa prinsip yang harus tertanam dalam seorang pelaku ekonomi muslim yang akan menjadi dasar dari segala perilaku ekonomi yang islami. Di antaranya adalah pertama ialah prinsip keimanan. Prinsip keimanan ialah yang kemudian menjadi aturan yang mengikat dengan mengacu kepada aturan ilahiyah. Setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dengan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya. Yang kedua ialah prinsip dapat dipercaya. Syidik artinya benar. Benar adalah suatu sifat yang sangat mulia yang menghiasi akhlak seorang yang beriman kepada Allah dan kepada perkara-perkara yang gaib. Ia merupakan sifat pertama yang wajib dimiliki seorang pemimpin. Yang ketiga ialah prinsip tanggung jawab atau amanah. Amanah berarti benar-benar boleh dipercaya jika suatu urusan diserahkan kepadanya. Niscaya, orang yang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Prinsip ini sangatlah penting bagi pemimpin negara. Yang keempat ialah prinsip transparasi atau menyampaikan, tabligh. Sifat tabligh atau yang menyampaikan harus dimiliki setiap pemegang kebijakan publik. Dengan adanya transparansi dalam setiap laporan keuangan publik dalam sebuah pemerintahan, dengan tujuan agar masyarakat tahu keuangan negara digunakan untuk apa, sehingga distribusi dari pendapatan negara untuk sektor publik dapat terpenuhi dengan baik. Yang terakhir ialah prinsip kemampuan atau kecerdasan, fatonah. Arti dari fatonah adalah cerdas. Mustahil bagi seorang pemimpin mempunyai sifat bodoh. Kecerdasan seorang pemimpin untuk mengatur keuangan publik di negaranya sangatlah dibutuhkan, sehingga strategi-strategi dan penyaluran dari keuangan publik, baik itu pendapatan ataupun pengeluaran, dapat terrealisasikan dengan baik dan tepat sasaran. Yang keempat ialah institusi keuangan Islam kontemporer. Menurut Wardah, tidak ada satu definisi pun yang dapat menjelaskan pengertian lembaga keuangan secara sempurna dalam pandangan syariah. Akan tetapi, Wardah memberikan beberapa kriteria tentang sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah, yaitu lembaga keuangan milik umat Islam, melayani umat Islam, ada Dewan Syariah, merupakan anggota organisasi internasional, Association of Islamic Banks, dan sebagainya. Beberapa prinsip operasional dalam LKS adalah keadilan, yaitu prinsip berbagai keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Yang kedua ialah kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan di antara para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Yang ketiga ialah transparansi. Dalam hal ini, sebuah LKS diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah, investor, atau pihak-pihak yang terlibat, agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya. Yang keempat ialah universal, yaitu prinsip di mana LKS diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan layanannya sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dalam LKS, akad adalah kesepakatan tertulis antara lembaga keuangan dan pihak yang memuat adanya hak kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Berikut ini dijelaskan beberapa istilah sebagai cerminan akad yang umum digunakan dalam lembaga keuangan syariah, yaitu yang pertama, al-wadi'ah. Al-wadi'ah secara umum dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Yang kedua ialah mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain. Yang ketiga adalah al-musyarakah. Dalam sistem ini terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu. Pada pihak yang bekerja sama, masing-masing memberikan kontribusi modal dengan persentase yang disepakati.
Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama, sesuai dengan kesepakatan atau persentase modal masing-masing. Yang keempat ialah murabahah. Dalam sistem ini terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya seharusnya disepakati kedua belah pihak. Dalam skema awal, penjual diharuskan memberi tahu harga pokok produk yang ingin dijual dan kemudian menentukan jumlah keuntungan yang diinginkan. Yang kelima ialah muzaraah. Akad muzaraah biasa digunakan dalam bidang pertanian, yaitu kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan pemelihara mendapat persentase dari hasil panen. Yang ialah institusi keuangan non-bank syariah. Lembaga-lembaga keuangan syariah non-bank jenis-jenisnya tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional. Hanya saja, satu lembaga yang dimiliki bank syariah namun tidak dimiliki bank konvensional. Lembaga tersebut adalah BMT atau Baitul Mal wat Tamwil. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal dalam lebih mengarah pada suatu pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infak, dan sodaqah. Sedangkan Baitul Tamwil lebih pada pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah lembaga keuangan syariah adalah lembaga, baik maupun non-bank yang memiliki spirit Islam baik dalam pelayanan maupun produk-produknya. Dalam pelaksanaannya, diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut dengan pengawasan syariah. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah mencakup semua aspek keuangan, baik persoalan perbankan maupun kerjasama pembiayaan, keamanan dan asuransi perusahaan, dan lain sebagainya yang berlangsung di luar konteks perbankan. Kurang lebihnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.